Halo saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel yang informatif dan inovatif, Syafri MTV. Saudara, setelah sekian lama kita tidak bertemu, kali ini kami kembali hadir ke ruangan Anda untuk menyampaikan progres terkini dan perkembangan terbaru dari pembangunan Jalan Tol Padang Sicincin. Saudara, Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sumatera Barat menetapkan 13 orang tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran ganti rugi lahan tol Padang Sicincin yang menjadi proyek strategis nasional. Setelah melakukan penyidikan dan mengumpulkan alat bukti, akhirnya ditetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, kata Asisten Intelijen Mustakbirin bersama Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar, Suyanto, saat menggelar jumpa pers di Padang, seperti yang kami kutip dari Antara pada hari Jumat tanggal 29 Oktober kemarin. Belasan tersangka itu berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari warga penerima uang ganti rugi, aparatur pemerintahan daerah, aparatur pemerintahan nagari, serta dari pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kelompok tersangka sebagai penerima ganti rugi sebanyak 8 orang itu berinisial BK, MR, SP, KD, AH, SY, RF, dan SA yang diketahui juga merupakan perangkat pemerintahan nagari. Sementara 5 tersangka lainnya adalah SS yang berlatar belakang perangkat pemerintah nagari, YW aparatur pemerintahan di Padang Pariaman, kemudian J, RM, US dari BPN selaku panitia pengadaan tanah. Ke-13 orang tersangka itu diproses dalam 11 berkas terpisah dan tim sampai saat ini masih terus melanjutkan proses penyidikan jelasnya. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Suyanto membeberkan dari penghitungan sementara perkara itu telah merugikan keuangan negara mencapai jumlah 28 miliar rupiah. Kerugian itu muncul karena diduga uang pembayaran ganti rugi lahan tol yang telah digelontorkan oleh negara itu diklaim secara melawan hukum oleh orang yang tidak berhak sebagai penerima ganti rugi. Ia menceritakan persoalan itu berawal saat adanya proyek pembangunan tol Padang Sicincin pada 2020 dan negara menyiapkan uang sebagai ganti rugi bagi lahan yang terdampak pembangunan. Per hari kemarin saya dapat laporan 6 orang. Per hari ini juga ada beberapa orang, kalau nggak salah 3 atau 4 orang, tapi yang pasti sudah dilaporan ke saya hari ini ada 3 orang juga. 3 orang. Dan itu yang penting diketahui oleh para rekan-rekan pers ya. Kita menyidik dugaan penyimpangan uang pembayaran ganti kerugian jalan tol. Ini Kejaksaan Tinggi tidak melakukan penyidikan terhadap proyek pembangunan jalan tol, bukan, tapi mengenai penyimpangan. Kalau pembangunan proyeknya kita dukung, kita melalui Pak Asdatun tetap dukung, tetap dampingi supaya cepat jadi. Dan objek yang sekarang kita sedang sidik pun juga sudah dikerjakan, lagi dikerjakan di Taman Kehati Nagari Malintang, Kabupaten Pariaman. Ya, sementara seperti kemarin pernah saya sampaikan, itu di lahan itu sekitar 330 miliar rupiah. Nah, nanti kita belum tahu ya, ini perkiraan nanti dari hasil penyidikan kita. Salah satu lahan yang terdampak adalah Taman Keanekaragaman Hayati atau Kehati di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, yang uang ganti ruginya diterima oleh orang per orang. Setelah diusut lebih lanjut oleh Kejaksaan, ternyata diketahui bahwa Taman Kehati statusnya masuk dalam aset daerah dan tercatat pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Karena lahan itu termasuk dalam objek ketika Kabupaten Padang Pariaman mengurus pemindahan ibu kota kabupaten ke Parit Malintang pada 2007 lalu. Pengadaan tanah dalam kegiatan pemindahan IKK saat itu dilengkapi dengan surat pernyataan pelepasan hak dari para penggarap tanah serta dilakukan ganti rugi.
Lahan akhirnya dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan membangun kantor bupati pada tahun 2010, hutan kota 2011, ruang terbuka hijau 2012, kantor dinas PAU 2014, termasuk Taman Kehati pada 2014 berdasarkan SK Bupati seluas 10 hektar. Pembangunan dan pemeliharaan Taman Kehati saat itu menggunakan dana alokasi khusus atau DAK Kementerian Lingkungan Hidup serta APBD Kabupaten Padang Pariaman. Pada bagian lain, Asintel menegaskan penyidikan kasus saat ini murni terkait pembayaran ganti rugi lahan, bukan pengerjaan fisik proyek tol, sehingga tidak akan berdampak pada pengerjaan proyek tol, apalagi menghambat pengerjaan. Pemrosesan ini merupakan bagian dari upaya kejaksaan dalam mendukung proyek tol sebagai proyek strategis nasional. Jangan sampai ada pihak yang tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara, katanya. Tentunya kita sangat mengapresiasi kinerja dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang menetapkan 13 orang tersangka ini. Berharap ke depannya Kejaksaan Tinggi Sumbar terus mengejar para koruptor yang menilep uang negara itu dengan membenamkannya ke jeruji besi. Semoga hal ini menjadi pelajaran yang berharga bagi para pelaku dan pemain lainnya di proyek tol Padang Sicincin yang sudah memasuki tahun keempat pembangunannya. Namun sampai sekarang, proyek yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut pada Februari 2018 lalu tak kunjung selesai. Dan saudara, akhirnya sampai di sini dulu jumpa dengan channel yang informatif dan inovatif, Syafri MTV. Terima kasih atas perhatian Anda dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe, agar Anda segera mengaktifkannya dan menekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi dan berita-berita terhangat dan terkini lainnya untuk Anda. Sebelum berpisah, saya aturkan selamat berakhir pekan kepada Anda dan jangan lupa untuk tetap menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Dan yang paling penting, segeralah untuk divaksin. Ingat, Anda divaksin, keluarga Anda akan terlindungi. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.